Diperkirakan ada sekitar 27,6 juta orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi kerja paksa atau bentuk perbudakan modern lain pada suatu waktu, termasuk kerja paksa, eksploitasi seksual, pelacuran paksa, dan layanan paksa. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari total korban perdagangan manusia global, mayoritas mengalami kerja paksa, 40%. Sisanya, sekitar 27%, mengalami eksploitasi seksual. Di HSS2.gov, korban tidak hanya dewasa anak-anak juga menjadi korban. Berdasarkan data global terbaru, 38% dari korban yang terdeteksi pada 2022 adalah anak-anak. UNODC, perempuan dan anak, dia kelompok paling rentan. Di antara korban yang teridentifikasi tahun 2022, wanita dan anak perempuan mendominasi, sekitar 60% dari semua korban. The United Nations Office at Geneva, eksploitasi seksual tetap menjadi alasan utama perdagangan manusia bagi korban perempuan anak perempuan. Anadolu Ajanse Tren Global terbaru, peningkatan kasus setelah pandemi. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, pada 2022 terjadi peningkatan jumlah korban perdagangan manusia terdeteksi sekitar 25% lebih banyak dibanding tahun 2019 sebelum pandemi. The United Nations Office at Geneva, kasus perdagangan untuk kerja paksa meningkat sekitar 47% pada periode 2019 ke 2022. Anadolu Ajanse, jumlah korban anak yang terdeteksi juga meningkat, dengan peningkatan 30% dibanding periode sebelum pandemi. The United Nations Office at Geneva, Arfeankref, geografi, cakupan global dan distribusi regional, perdagangan manusia terjadi di seluruh dunia, tidak ada benua kawasan yang sepenuhnya bebas dari fenomena ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas korban kerja paksa berada di kawasan Asia dan Pasifik. Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi, kemiskinan, konflik, krisis iklim, migrasi paksa, menunjukkan peningkatan risiko perdagangan manusia. The United Nations Office at Geneva, jenis eksploitasi dan bentuk perdagangan. Fakta global menunjukkan perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain, kerja paksa, forced labor, termasuk di industri manufaktur, pertanian, konstruksi, pekerjaan rumah tangga. UNODC, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, pornografi paksa, layanan seksual paksa. Anadolu Ajanse, perbudakan modern kerja dalam kondisi tanpa kebebasan bergerak, upah tidak dibayar, penahanan, penyiksaan, ancaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa, eksploitasi anak termasuk anak di bawah umur untuk kerja paksa, eksploitasi seksual, pemaksaan kriminal, atau perbudakan. The United Nations Office at Geneva, faktor pemicu dan tren global. Menurut laporan internasional, faktor seperti kemiskinan, konflik, krisis iklim, migrasi paksa, dan ketidakstabilan ekonomi membuat lebih banyak individu rentan menjadi korban perdagangan manusia. The United Nations Office at Geneva, pandemi COVID-19 sempat menurunkan deteksi korban karena pembatasan mobilitas, tetapi setelahnya kasus kembali meningkat tajam. Dan bentuk eksploitasi baru muncul, termasuk eksploitasi untuk kegiatan kriminal atau online fraud, bukan hanya kerja paksa atau eksploitasi seksual. The United Nations Office at Geneva, catatan penting, batas data dan kerahasiaan. Karena perdagangan manusia terjadi secara ilegal dan sering tersembunyi, data global selalu merupakan estimasi. Banyak korban yang tidak terdeteksi atau takut melapor. Berikut bentuk eksploitasi yang paling dominan dalam perdagangan manusia secara global berdasarkan data terverifikasi dari UNODC, ILO, dan Walk Free. Bentuk eksploitasi yang paling dominan, faktual terbaru. Dan satu, kerja paksa, bentuk paling dominan. Menurut ILO dan Walk Free, sekitar 77% korban perdagangan manusia mengalami kerja paksa. Bentuknya meliputi pekerja pabrik manufaktur, konstruksi, pertanian perikanan, hospitality, hotel, restoran, pekerja rumah tangga, perdagangan online scam, pemaksaan kerja di pusat penipuan, karakter umum, kerja ekstrem, 12-20 jam, 5 jam per hari, tidak dibayar atau dibayar sangat rendah, paspor disita, ancaman kekerasan dan internal, tidak boleh keluar lokasi kerja. Kerja paksa menghasilkan keuntungan kriminal terbesar di dunia, lebih dari US $366 miliar per tahun. Oh. 2. Eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual adalah bentuk kedua paling umum. Ciri-ciri, korban dipaksa melayani klien di industri prostitusi ilegal. Banyak terjadi di negara tujuan wisata dan pusat hiburan. Mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan. Eksploitasi seksual menghasilkan profit yang sangat besar bagi sindikat karena permintaan pasar yang tinggi, kontrol penuh atas tubuh korban, biaya operasional rendah. Nah, 3. Eksploitasi dalam kriminalitas terpaksa kategori yang meningkat cepat menurut ONODC 2024. Dipaksa melakukan penipuan finansial online, scam, menjadi kurir narkoba, drug mules, terlibat pencurian pengemis paksa, pengiriman uang ilegal. Eksploitasi ini banyak ditemukan di Asia Tenggara, Afrika Barat, dan Eropa Timur. Perkawinan paksa. Menurut Walk Free, perkawinan paksa adalah bagian signifikan dari modern slavery global.
Umumnya menimpa perempuan dan anak perempuan terjadi karena tekanan keluarga, adat, atau transaksi ekonomi. Korban tidak punya hak untuk menolak atau keluar dari pernikahan. Walau tidak selalu dikategorikan sebagai trafficking oleh setiap negara, banyak kasus unsur perdagangan manusia seperti penjualan pengantin, pengantin pesanan, perdagangan lintas negara. 5. Eksploitasi anak. Bentuk paling rentan dan sering terjadi pekerja anak di pertanian, pertambangan, dan industri kecil. Eksploitasi seksual komersial anak, pernikahan dini paksa, pengemis paksa, tentara anak. Anak-anak mewakili 38% dari semua korban yang terdeteksi menurut UNODC. Di balik tembok kompleks gelap Kamboja, wajah baru perdagangan manusia Kamboja selama ini dikenal sebagai negeri kuil tua dan sungai besar Mekong. Namun di balik pesonanya terdapat industri gelap yang berkembang pesat. Perdagangan manusia dalam bentuk modern. Bukan lagi sekadar eksploitasi fisik di tempat tertutup, melainkan sistem kriminal berbasis digital yang memaksa ribuan orang menjadi pekerja paksa dalam operasi penipuan online. Laporan resmi menunjukkan bahwa pada 2024-2025, kasus perdagangan dan eksploitasi manusia di negara ini meningkat dengan ratusan korban diselamatkan dan puluhan pusat operasi kriminal terungkap. Fakta paling mengejutkan adalah munculnya kompleks besar yang beroperasi sebagai scamming compounds, zona tertutup di mana korban dipaksa melakukan penipuan terhadap target global. Bagaimana korban bisa terjebak? Modus perekrutan hampir selalu sama. Orang-orang dari Asia Tenggara, Asia Selatan, dan bahkan Afrika mendapat tawaran pekerjaan bergaji tinggi, layanan pelanggan, marketing, IT support, atau operator digital. Tawaran datang melalui media sosial, lowongan kerja online, agen tidak resmi, rekomendasi kenalan yang ternyata bagian dari jaringan. Setelah tiba di Kamboja, mereka dijemput, dibawa ke gedung besar dengan pagar tinggi. Disinilah realitasnya berubah. Paspor disita, telepon dibatasi, dan mereka diberitahu bahwa mereka berutang biaya perjalanan sehingga harus bekerja sampai melunasinya. Inilah titik awal perbudakan modern. Dorothy bab inti, kehidupan di dalam kompleks scam. Kompleks tersebut memiliki struktur yang terorganisasi seperti perusahaan, lantai, untuk penipuan asmara, romance gay, lantai untuk penipuan investasi kripto, tim yang berbicara dalam berbagai bahasa, pemimpin tim yang berasal dari beragam negara. Namun tidak seperti perusahaan nyata, korban bekerja di bawah ancaman dan kekerasan. Kondisi yang dilaporkan oleh korban, bekerja hingga 16-18 jam sehari, target keuangan yang sangat tinggi. Ancaman pemukulan jika gagal ruangan isolasi gelap, sebagai hukuman penyiksaan fisik seperti sengatan listrik atau pemukulan, perempuan dan anak-anak diperlakukan sama kerasnya. Beberapa korban dijual ke kompleks lain jika dianggap tidak produktif. Kompleks dijaga petugas bersenjata, dipagari tembok tinggi dan dipantau CCTV 24 jam. Para korban benar-benar terputus dari dunia luar. Data resmi menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Data yang dirilis 2024-2025 memperkuat gambaran situasi. 197 kasus trafficking dan eksploitasi dieksploitasi secara seksual atau dipaksa menjadi pekerja paksa, terutama dalam industri judi online ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan layak, namun berakhir di ruang-ruang sempit, dipaksa. Angka ini menunjukkan kasus jangkau aparat. Tolong Pak ya, tolong teman dulu. Tidak pernah melapor karena terisolasi atau takut Kalian semua sangat saya. Ya. Bang, Nomor telepon yang minta jadi DC. Kamboja menjadi hub trafficking digital Asia karena hanya pengawasan, celah hukum, dan kemungkinan keterlibatan oknum tertentu yang membiarkan operasi berjalan. Sebab pemerintah khusus berupaya agar pemerintah Kamboja mengklaim telah menangkap puluhan pelaku, menutup beberapa operasi, bekerja sama dengan negara tetangga menyelamatkan ratusan korban. Namun laporan organisasi internasional tanpa penindakan. ini jenazah viral ya, yang dari Malaysia, yang dari Kamboja ya, atas nama Aswar.